Kang Lutfi. Wes ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Oke, poin yang ke-6 ya sekarang ya. Akhi sebelah sini. Pada orang kembang gitu. Sip ya. Dan ibda akhi Lutfi. Fadhal. As-sadisu an la yarfa'a sautahu zaidan ala qadari hajati wa la yakhfiduhu khafdhan la yahsulu ma'ahu kamalul faidati. Rawal khatibu fi jami'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbus sauta khafidha wa yubghidu sauta rafi'a. Ya. As-sadisu apa artinya? Yang ke-6. Alla yarfa'a sautahu. Yang namanya guru ya atau ulama ya ketika sedang mengajar ya, ingat ya, ini ketika sedang mengajar tidak boleh meninggikan suaranya ya. Kalau misalnya sedang Jumatan itu harus ya. Kalau misalnya khutbah Jumat itu sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi itu ketika khutbah Jumat itu matanya merah, polotot itu, matanya merah seperti yang sedang memimpin pasukan perang. Nah, itu khutbah Nabi SAW. Nah, silahkan dievaluasi ya teman-teman khutbah Jumat di sini. Seperti apa kalau Nabi itu seperti yang sedang memimpin perang ya, artinya suaranya tidak main-main ya. Apakah ada yang orang memimpin perang itu innal hamdalillah? Nah, tidak ya, pasti suaranya itu bergetar ya. Nah, alla yarfa'a sautahu, tidak boleh meninggikan suaranya. Nah, yarfa'a di sana kenapa mansub? Karena ada meskipun ada nafi di sana, tetapi tidak kemudian menghalangi peran an atau fungsi an. Ya, tetap menasabkan fi'il mudhari. Zaidan ala qadril hajati, lebih dari kebutuhan gitu ya. Jadi tidak boleh meninggikan suara lebih dari kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhannya ada kebutuhan tertuntut untuk meninggikan, tinggikan suaranya. Kalau misalnya tidak, jangan. Contohnya apa? Manakala nanti ada yang ngantuk, gitu. Tinggikan ya suaranya ya. Atau misalnya beberapa kali dia tidak mendengar, nah, itu boleh ditinggikan. Nah, kalau tidak ada kebutuhan, jangan meninggikan. Kalau saya meninggikan suara dalam rangka membakar semangat teman-teman, ya. Wala yakhfidha. Nah, kenapa yakhfidha? Yakhfidha kenapa mansub? Karena ada wawul atfi, huruf ataf yang dimana yakhfidha di sini maktub ke yarfa, ngikut ke yarfa. Gitu ya. Makanya apa? Yakhfidha. Wala yakhfidha khafdhan. Tidak boleh merendahkan suara. Yang tadi tidak boleh meninggikan lebih dari kebutuhan. Kalau yang kedua tidak boleh merendahkan suara, la yahsulu ma'ahu kamalul faidati, yang nanti bisa menjadikan tidak tercapainya kesempurnaan faidah. Jadi ilmu itu karena penting, tinggi, tetapi tidak akan sempurna faidahnya itu, ketercapaiannya itu kalau misalnya suaranya terlalu rendah. Begitu ya.
Ini kalau misalnya mau dikiaskan dengan tulisan juga sama. Itu Ustaz itu arti tulisan teh. Nah, jadi harus membuat si murid kita itu paham dengan cara apa yang kita persembahkan untuk mereka dari segi suara atau misalnya tulisan itu harus disempurnakan. La yahsulu ma'ahu kamalul faidah. Dengan suara yang rendah itu bisa jadi tidak tercapainya kesempurnaan faidah. Rawa al-Khatibu fil Jami'. Imam Al-Khatib meriwayatkan dalam kitabnya Al-Jami'. Al-Khatib kenapa marfu? Kenapa marfu? Karena dia jadi fa'il. Kalau la yahsulu la-nya la apa? La yahsulu ma'ahu yang tadi la nafiyah, sahih. Kalau la nahiyah mah pasti dia memajumkan fi'il mudhari. Nah, diriwayatkan dari Al-Khatib dalam kitabnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Innallaha," apa artinya? Sesungguhnya Allah, yuhibbus sautal khafidha, menyukai suara yang ringan ya, suara ringan, suara lemah lembut, khafid. Innallaha, lafaz Allahnya di sana adalah isim inna. Mana khabar innanya? Yuhibbu. Jenis khabarnya apa? Jumlah fi'liyah. Allah menyukai suara yang rendah. Nah, saut di sana itu jadi maf'ul bih dari yuhib. Kalau al-khafid naat dari saut. Wa yubghidul sautar rafi'a, dan membenci suara yang tinggi. Ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib, tapi sanadnya bermasalah ya. Yang jelas dikondisikan. Oke, kapan misalnya harus bersuara lentang, kapan harus misalnya bersuara tidak lentang. Tengah-tengah saja ya. Kalau suaranya lentang dalam rangka membakar semangat ya. Kalau jamaahnya tidak semangat, sudah lentang suara, apa yang harus dilakukan? Ngasih door prize ya. Qala, silakan Istamir. Baik. Qala Abu Usman Muhammad ibn Usman Muhammad ibn Syafi'i ma sami'tu abi yunadiru ahadan qattu farafa'a sautahu qala al-Baihaqi arada wallahu a'lamu fawqa 'adatihi wal aula an intadir. Qala Abu Usman, berkata Abu Usman ya, Abu di sana fa'il marfu wa alamatu rafihi dham waw wa alamatu rafihi al-waw li'annahu min al-asma'il khamsah. Nanti kita belajar ya. Dan setiap asmaul khamsah itu mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Utsman. Makanya Utsman itu mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-fathah li'annahu mamnu' min as-sarf. Isim ghair mansharif. Muhammad ibn Syafi'i. Nah, ini Muhammad marfu karena ikut ke Abu. Nanti jadi tempatnya istilahnya badal. Berkata Abu Usman Muhammad ibn Syafi'i, ini anaknya Imam Syafi'i berarti ya. Nah, mas sami'tu abi, apa artinya? Aku belum pernah mendengar ayahku, yaitu Imam Syafi'i. Maknanya apa? Istifham, ta'ajub, nafi, atau mausul? Manafiyah, sahih. Mas sami'tu abi, abi di sana jadi apa? Maf'ul bih. Siapa yang bisa mengira abi? Ini kata Ustaz Husna harus jago i'rab ya. I'rab dan menerjemah. Siapa yang bisa mengira abi? Kita lepaskan ini ya, pengikat di Durusul Lughah. Bebas ya nama. Abi gimana abi? Halo. Pokoknya maf'ul bih sad. Abi gimana abi? Abi maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala ya'il mutakallimi mana'a min duhuriha istighalu fi harakatil munasabah
wal ya'u dhamirun wa huwa mudhaf wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah. Insyaallah antum tastati'un an tu'aribu kamisli hadza. Nanti juga bisa insyaallah. Tenang we ya. Insyaallah ku tenang mah kesal ya. Yunadhiru ahadan qat. Qat itu nanti jilid 3 ya kita belajar ya, ini dorof yang mabni ya. Jadi maksudnya gini, qat itu artinya sama sekali. Jadi menerjemahkannya gimana? Sama sekali gitu. Sama sekali aku belum pernah mendengar ayahku berdiskusi dengan seorang pun. Nadhara yunadhiru artinya berdiskusi, munadhara. Parafa sautahu, ketika berdiskusi itu dia meninggikan suaranya. Dan ini terbukti ketika dalam diskusi ilmunya, wah, petunjuk-tunjuknya ramai. Itu bukan diskusi menurut saya ya, yang terlalu tenang gitu. Oke. Sambil nunjuk-nunjuk itu kurang enak lah ya diskusinya seperti itu ya. Nah, qala al-Bai, kami pernah diskusi nahwu ya di satu tempat, itu semuanya tenang, alhamdulillah. Tapi saya tidak merasakan ketenangan itu. Kenapa? Karena semuanya merokok ya. Wah, di satu ruangan. Buka kitab ya. Di antara semua ruangan itu, semuanya diskusi bab masalah nahwu ya. Semuanya merokok kecuali saya. Memang mereka pada tenang ya, tidak ada suara-suara ini. Tapi saya tidak tenang ya karena asap rokoknya itu ya. Nah, karena konsumsi daging kan lengkeng ngumpul. Qala al-Baihaqi ya, berkata Imam Baihaqi, aroda, maksud yang tadi anak Imam Syafi'i sebutkan itu, wallahu a'lam, kata beliau, fauqa adatihi, maksudnya apa? Di atas kebiasaannya. Jadi Imam Syafi'i itu tidak punya kebiasaan, maksudnya apa? Meninggikan suara kepada seorang pun yang menjadi lawan diskusinya. Gitu ya. Naam, istamir. wal aula an la yujawiza sautuhu majlisahu wa la yaqsuru an sama'i hadirina fa in hadara fihim thaqilus sam'i fala ba'sa bi'uluwi sautihi biqadri ma yusmi'uhu faqad ruwiya fi fadilati dzalika haditsun. Ya. Wal aula, apa arti aula teh? Hah? Yang lebih utama, aula teh bukan auditorium ya. Wal aula ya, yang lebih, ini isim tafdil. Isim tafdil. Wal aula yang lebih utama adalah alla yujawiza. Nah, ini yujawiza juga mansub karena ada ya. Alla yujawiza sautuhu majlisahu. Yang lebih utama adalah si suaranya itu tidak kemudian melebihi majelisnya. Ya, jadi saut di sana itu fa'il dari yujawiz. Soh. Apa arti soh? Uskut soh itu ya, isim fi'il. Apa? Tidak melebihi suaranya di majelisnya. Kalau misalnya majelisnya ya apa namanya tidak bersuara, apalagi gitu ya, jangan kemudian suaranya tinggi. Maksudnya begitu ya. Jadi suara di majelisnya itu adem ya, segala macam lah gitu ya. Maka suara kita tidak boleh lebih dari mereka. Hah? Oh, bagian ngajar. Ustadz ini ya, Ustadz panggilan ya. Mendadak ada job ya. Wala yaksuro. Kenapa mansub yaksuro? Karena ngikut apa? Ke yujawiza. Ngikut ke yujawiza. Ma'atub ke yujawiza. Wala yaksuro ala sima'il hadirin ya. Tetapi tidak boleh si suaranya itu kecil di atas pendengaran para jamaahnya. Jadi suara nanti kecil sehingga jamaahnya tidak kedengaran, mungkin begitu ya. Gegerenyeman gitu suaranya. Padahal mic saya gitu, tapi gegerenyeman gitu. Ada yang seperti itu, ada. Saya punya teman nulisnya luar biasa, kuat gitu kan, bagus tulisannya, bacaannya luas. Tapi ketika bicara
kecil suaranya, ya. Jadi dia itu jelas itu kalau nulis, ya. Nah, fa in hadara fihim sakil sam'i. Sakil jadi apa di sana? Hah? Fa'il dari hadara. Dan jika ada orang yang sakil sam'i, berat mendengar itu maksudnya apa? Rada keganggu ya telinganya. Maksudnya begitu ya. Berat mendengar itu agak bermasalah telinganya ya. Nah, fa in hadara fihim sakil sam'i, kalau misalnya suaranya ada jamaah yang terganggu gitu kan pendengarannya, tidak normal, kemudian hadir di majelisnya, fala ba'sa bi uluwi sautih, maka tidak mengapa kalau misalnya dia meninggikan suaranya. Itu. Mangga Ibu anu bari naras itu nu ngacu ya dipengkar sok. Misal gitu kan. Misal ya. Dia bertanya suaranya kencang, gitu kan. Suaranya kencang, begitu dijelaskan, "Hah? Nah, kumasad?" Nah, si ustaznya boleh meninggikan. Tolong dijarekan. Jangan dimarahi ya. Biqadri ma yusmi'u, sesuai dengan takaran atau misalnya keadaan sehingga dia bisa mendengar ya. Faqadru ya fi fadilati dzalika hadisun, karena banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan seperti itu. Jadi tidak kemudian sakral berbicara tinggi ketika ngajar itu dilarang, enggak ya, tapi disesuaikan saja dengan kondisi ya. Baik, Islamil. Wala yasrudul kalama sarudan bal yurattaluhu wa yurattiluhu wa yatamahhalu fihi liyatafakkaru fihi huwa wasami'uhu. Wa qad ruwiya anna kalama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana faslan yafhamuhu man sami'ahu wa annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan litufhama anhu. Iya, ya. Wa udah dulu. Wala yasrudul kalama sardan. Apa artinya? Jadi jangan terlalu cepat bicaranya, gitu maksudnya ya. Si ucapannya itu tong yo naon teh? Terlalu cepat, jangan terlalu cepat. Bal akan tetapi yurattiluhu. Harus apa? Perlahan-lahan. Wa yurattibuhu. Harus teratur. Wa yatamahhalu fihi. Harus pelan-pelan gitu. Ya ini yang mohon maaf menjadi kekurangan saya. Kadang sok beberebetan teuing ya. Nah, mohon maaf ya. Insya Allah nanti disesuaikan ya. Kalau misalnya nanti saya ngajar bahasa Arab misalnya terlalu cepat, ngacung ya teman-teman. Ustaz jangan terlalu cepat menjelaskannya ya. Kalau bisa lebih cepat misalnya. Nah, kenapa kita tidak usah terlalu cepat bicaranya? Liyatafakkara fihi huwa wasami'uhu, supaya huwa di sini itu yang berbicara, yang ngajar, supaya yang mengajar dengan pendengarnya yaitu muridnya bisa mentafakurinya dulu, memikirkannya dulu apa yang disampaikan begitu. Nah, jadi itu gancang ting mimiti naon eta maksudna gitu. Jadi tenang. Wa qad ruwiya anna kalama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana faslan. Dan diriwayatkan bahwasanya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kana faslan, jelas. Karena itu sudah kita bahas ya di Durus Duga, salah satu fungsinya adalah menunjukkan kebiasaan. Ini Isa jam berapa sekarang? 28 ya. Baik. Jadi nanti dibagi dua. Pertama Akhi Lutfi yang bacanya, nanti sisanya saya yang baca, tapi nanti kita diskusi i'rabnya ya. Wa qad ruwiya anna kalama mansub karena jadi isim anna. Coba sekarang cari mana khabarnya? Hah? Paslan. Hah? Mana khabarnya? Mana khabarnya? Kana khabarnya itu. Wal jumlatul fi'liyah fi mahali raf'in khabar
anna. Jadi kananya itu fi mahali raf'in. Karena kan khobar anna itu harus rafa. Tapi di sini berbentuk jumlah, yaitu kana. Insya Allah nanti jilid 3. Bab berapa? Bab 10. Ya. Berarti pada iya nanti Idul Adha Kang Ihsan ya. Insya Allah. Mayunan Idul Adha kayak belajar jilid 3 ya, akhir insya Allah. Wa qad ruya anna kalam Rasulullah SAW kana faslan. Faslan kenapa mansub? Karena dia jadi khobar kana. Mana isim kananya? Domir mustatir huwa. Kembalinya kemana? Huwanya ke kalam. Ke kalam kembalinya itu. Jadi ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kana faslan, jelas yafhamuhu man sami'ahu. Mana fa'il dari yafhamu? Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Akhi Putra, aina fa'il? Akhi Ihsan? Mustatir? Mustatir mustami. Fa'ilnya adalah man. Iya. Fa'ilnya adalah man. Jadi man ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Coba lihat. Ucapannya itu jelas yang bisa dipahami oleh siapa? Man sami'ahu, orang yang mendengarnya. Nah, itu kan? Masya Allah ya. Jadi nahwu itu ya dan sorob itu akan betul-betul terasa pemahamannya kalau banyak praktek. Ya. Teman saya dia hafal matan jurumiyah. Hafal matan jurumiyah. Alfiyah itu sama juga dihafal meskipun belum semuanya. Jurumiyah itu selesai hafalannya tapi nggak bisa baca kitab. Kenapa? Karena di pesantrennya yang justru ini kan itu hafalan membaca hafalan jurumiyah saja tanpa kemudian sering analisis i'rab seperti ini. Nah, kita dalam rangka menyeimbangkan ya antara belajar kemudian menghafal dan praktek. Wa annahu kana idza taqallama bi kalimatin a'adaha salasan litubhama anhu. Dan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara suatu kata, suatu masalah ya, a'adaha salasan, maka beliau mengulangnya berapa kali? 3 kali. Litubhama anhu, supaya si kata-kata itu bisa dipahami. Itu Rasul ya. Karena kenapa? Karena Rasul juga belajar dari bukan kesalahan. Rasul juga belajar dari pengalamannya ketika belajar dengan Jibril pertama kali. Ya, Nabi SAW belajar dengan malaikat Jibril alaihissalam. Itu kan ketika disuruh baca Iqra, apa kata Nabi? Ba'ana biqari'in, sampai kemudian 3 kali pengulangan baru Nabi bisa mengikuti. Makanya kalau misalnya kita belajar, misalnya antum sekali paham, wah luar biasa ya. Kang Ihsan sekali paham, wah, jadi syekh misalnya. Harus diulang-ulang supaya lebih paham. Barangkali pembahasan yang pertama itu kan penjelasan pertama tidak paham, kedua kalinya tidak paham, ketiga kalinya tidak paham. Barangkali yang keempatnya baru paham. Ya. Liar sekedik wajar. Lanjut. Wa idza faragha min mas'alatin aw faslin sakata qalilan hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaih lianna sanadhkuru insyaallah ta'ala annahu la yuqti'u 'alal 'alimi kalamuhu fa innahu idza lam yaskut hadhihi saktata rubama fatatil faidatu. Faidah farogo min mas'alatin au faslin. Farogo itu apa artinya? Selesai ya. Ketika Rasul selesai bukan Rasul, di sini beda lagi ya. Sudah titik. Faidah farogo min mas'alatin au faslin, ketika seorang pengajar itu sudah selesai dari satu topik, satu permasalahan atau satu topik, sakata qalilan. Nah, sakata qalilan teh diam dulu sesaat. Ya, sakata itu jempek ya.
Tapi diam sesaat itu bukan berpikir ini ya, bukan berpikir yang lain. Lagi ngajar diam dulu. Berpikir cicilan, tidak ya. Hatta yatakallama. Nah, kan kita sudah belajar ya yang menasabkan fi'il mudhari itu baru ada 3 ya kemarin. Pertama apa? An, yang kedua lam ta'lil, yang ketiga kemarin lan. Nah, yang keempat sekarang apa? Hatta. Nah, hatta yatakallama tuh. Hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun. Sampai kemudian ada orang yang ingin berbicara. Jadi dia setelah selesai menjelaskan, oke, selesai ya tentang fa'il. Apalah kalau bisa berbicara, ada pertanyaan, jangan langsung asa si Ustad eta we anu nyarios ti awal sampai akhir teh. Eta mah Jumatan gitu. Bukan ngajar ya. Tapi ketika sudah selesai, ada pertanyaan sampai sini. Nah, gitu. 2 kondisi. Apakah itu sedang Jumatan atau yang kedua sedang dalam angkot ya. Sedang dalam angkot kan terus ya gitu. Allah. Li'annana sanadkuru insyaallah taala, karena kita akan menjelaskannya insyaallah taala annahu la yuk. Sampai mana tadi Kang? Sampai faidah itu baca itu sudah sampai selesai ya? Oh iya, sampai ruang mata. Hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaihi li'annana sanadkuru insyaallah taala annahu la yuqti'u 'alal 'alimi kalamuhu. Bahwasanya tidak boleh memotong ucapan orang yang berilmu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, nggak apa-apa dipersilahkan dulu. Tapi yang bertanyanya itu harus kalau bisa gitu kan harus diizinkan dulu oleh siapa? Oleh gurunya. Can nggak selesai, saya mau bertanya. Kecuali kalau diizinkan baru. Padahal pada dijelaskan dengan keburu bertanya dia ya. Fainahu idalam yaskut hadhihi saktata. Karena kalau misalnya dia tidak diam dulu sejenak, rubbama patat al faidatu, maka bisa berpotensi si faidahnya itu akan hilang ya. Tenang dulu ya. Ngareng hapeula. Nah, gitu ya bahasa nama. Kalau bahasa kita apa? Kopi break dulu ya. Tenang dulu ya. Baik, masih ada waktu ya. Atau lanjut lagi? Kang, itu masih ada waktu. as-sabi'u an yasuna majlisahu an lagoti fa inna ghalata tahta lagoti wa an raf'il aswati wa ikhtilafi. Nah, itu bukan wa'i, itu hamzahnya hamzah wasal. Ikhtilafi. Wa ikhtilafi wijhatil bahsi. Iya ya. Sekarang yang ketujuh ya, tadi yang keenam apa? Yang keenam tidak boleh meninggikan suara lebih dari kebutuhan dan juga jangan meringankan suara bukan pada tempatnya. Nah, yang ketujuh sekarang an yasuna majalasahu anil lagoti. Yasuna di sana mansub karena ada an ya. Dia harus menjaga di majelisnya itu anil lagoti. Apa arti lagot? Lagot apa? Bukan magot ya. Lagot apa? Lagot itu kegaduhan. Jadi harus bisa yang namanya pengajar itu gimana caranya mendesain supaya tidak terjadi kegaduhan. Salah satu yang paling yang paling menyebabkan kegaduhan itu apa? Kajian menjelang buka. Kalau kajian menjelang buka pasti ribut apa? Takjil ya. Terus Kang Isan sok ngisi kajian ini menjelang buka atau berburu tajil. Pasti itu, makanya saya jarang sekali mengisi kajian buka ya. Karena pasti riweuh ku tajil ya. Mending kana berburu tajil. Nah, jadi harus menjaga dari kegaduhan. Kenapa? Fa'innal ghalata, ini beda ya. Ini mah kalau tadi lagot, kalau ini mah ghalata. Karena kesalahan itu tahtal lagoti, ada pada apa? Kegaduhan. Jadi penyebab terjadi hilangnya konsentrasi itu karena apa? Kegaduhan. Kira-kira selain dari takjil apalagi Kang Isan yang mengganggu ini konsentrasi?
Aya Persibnya. Aya Persib. Ya, aya Persib apalagi sampai bukain 2-0 euy wah jadi rame. Insya Allah ya kita berdoa mudah-mudahan Persib menang nanti hari Ahad ya. Insya Allah. Kemudian apa? Wa'an raf'il aswati. Kemudian apa namanya? Harus menjaga dari apa? Raf'il aswat, meninggikan suara. Wa ikhtilafi wijhatil bahsi. Kemudian perbedaan cara pandang ya. Oke. Terus wa qala Rabi' وقال ربيع كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدل إلى غيرها يقول نفرغ من هذه المسألة ثم نسير إلى ما تريد. Nah, ya. Qala Rabi'. Siapa Rabi' itu? Muridnya Imam Syafi'i. Ya. Jadi murid Imam Syafi'i itu? Ya salah satu murid kesayangan Imam Syafi'i itu Imam Rabi'. Imam Syafi'i itu pernah kedatangan tamu. Kemudian tamu itu ingin diajarkan, ini saya kalau baca Al-Qur'an katanya bingung, terlalu umum ayat Al-Qur'an itu. Coba ajarkan kepada saya cara untuk memahami Al-Qur'an. Maka Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Imam Rabi', ta'al katanya. Uktub ar-risalah. Coba tulis surat katanya. Nah, kemudian Imam Syafi'i mendiktekan, Imam Rabi' kemudian menulis. Kata Imam Syafi'i kalau mau memahami Al-Qur'an begini. Dalam Al-Qur'an itu ada yang am, ada yang khas, ada mutlak, ada muqayyad, ada nasih, ada mansuh dan seterusnya. Ternyata surat Imam Syafi'i itu tebalnya 300 halaman. Diberi judul apa? Ar-Risalah. Nah, itu penulisnya Imam Rabi' yang ditekan oleh Imam Syafi'i. Ada yang seperti itu, Ainun Naros fatwa dibalas 300 halaman. Insya Allah ya, nanti para alumni dari Baitul Muhsin insya Allah ya. Kana Syafi'i idza nadarahu insanun fi mas'alatin fa'adala ila ghairiha. Karena tadi apa? Kebiasaan ya. Kebiasaan Imam Syafi'i apabila ada orang yang ingin berdialog dengannya mengenai suatu masalah, fa'adala ila ghairiha, maka kemudian apa? Beralih. Maka kemudian beliau itu beralih kepada masalah yang, maka dia beralih begini. Fa'adala, nah yang adalahnya itu insan ya. Fa'adala ila ghairiha, maka si orang tersebut ketika sedang berdiskusi satu topik, dia malah beralih kepada masalah yang lain gitu. Berdiskusi tentang tema A misalnya ya. Di tengah diskusi A, can ge beres, belum menemukan titik temu, dia malah ngobrolkan lain begitu. Yaqulu ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan nagra'u min hadhil mas'alati summa nasiru ila ma turid, kata Imam Syafi'i. Selesaikan dulu permasalahan ini, baru kemudian kita pindah kepada yang Anda mau. Jadi kalau belum selesai jangan dulu pindah ke masalah yang baru lain. Fokuslah tuh karena ya. Jangan dulu pindah kepada yang lain ya. Lanjut. Wa yatalattafu fi daf'i dzalika fi mabadi'ihi qabla intasharihi wa sawarani nufusi wa yudhakkiru hadirina bima jaa'a fi karahiyatil mumama rati la siyama ba'da zuhuril haqqi wa anna maqsudal ijtima'i zuhurul haqqi wa dafa'ul qulubu wasafa'ul qulubu wa talabul qulubi wa safa'ul qulubi wa talabul faidati wa annahu la yaliku ba'halil ilmi ta'ati munafasatu wasyahna'i munafasati wasyahna'i. Ya, cukup gitu ya. Wa yatalattafu fi daf'i dzalika fi mabadi'ihi. Jadi menepis semua itu dengan lemah lembut. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu orang murid kita ini misalnya ya, atau orang yang mau berdiskusi dengan kita ini orang yang
sensitifan misalnya gitu ya. Maka kita ngasih tahunya itu harus dengan lemah lembut ya. Qabla intisyarihi ya, kemudian sebelum menyebar kepada yang lain, wasawarani nufusi, kemudian nanti bisa terjadi emosional. Wa yudzakiru al-hadirina bima jaa fi karahiyatil mumarati. Kemudian si gurunya itu harus memberitahukan kepada jamaahnya itu ya tentang dibencinya perselisihan. Karahiyah itu artinya dibenci. Alhamdulillah ya. Baik, nanti sisanya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Berarti pertemuan berikutnya teman-teman langsung baca poin yang ke-8. Jadi nanti saya baca dulu sisanya poin yang ke-7 tadi. Poin ke-8 insya Allah nanti di pertemuan setelahnya dibaca oleh teman-teman yang dibebani atau misalnya diamanahi untuk membaca. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.